Halo sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas. Kali ini saya Ilham Rosyid bersama dengan Bu Nini Susanti selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Halo Bu Nini, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Ilham kabarnya. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, semoga hari ini kabar Anda semua juga dalam kondisi yang menyenangkan, berbahagia dan sehat-sehat saja. Salam. Sahabat Bawaslu, pasca penyelenggaraan pilkada serentak atau pemilihan wali kota maupun bupati tahun 2020, Bawaslu secara tertulis menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di masing kabupaten kota seluruh Indonesia. Tema kali ini yaitu berkaitan dengan pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, di mana data pemilih ini sudah menjadi isu atau berita secara nasional, baik itu di jajaran penyelenggara pemilu maupun sampai dengan Mahkamah Konstitusi. Langsung saja berkaitan dengan daftar pemilih ini, itu sebenarnya seperti apa sih? DPB itu seperti apa, Bu? Iya. Jadi sahabat Bawaslu sekalian, yang dimasukkan dengan daftar pemilih berkelanjutan itu adalah proses penyusunan daftar pemilih di luar tahapan pemilu atau pilkada yang telah diselenggarakan. Tujuan dari penyusunan daftar pemilih ini akan digunakan sebagai basis data pada pemilu atau pilkada selanjutnya. Nah, di Indonesia sendiri, penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini dimulai di tahun 2000 bagi KPU Kabupaten Kota yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak, dan bagi yang menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2020 itu prosesnya baru dimulai di awal tahun 2021. Nah, khusus untuk Kota Semarang itu dimulai di bulan Maret tahun 2021. Begitu Mas Ilham. Langsung ini aja, Bu. Melihat tadi yang jenengan bicarakan, signifikansinya itu daftar pemilih berkelanjutan itu seperti apa? Ya, daftar pemilih berkelanjutan ini seyogyanya akan digunakan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilu serentak 2024. Selain itu juga akan digunakan sebagai salah satu basis data dalam penyusunan daftar daftar pemilih daerah pemilihan atau dapil, baik untuk pemilu di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi kalau dilihat urgensinya, ini memang sebuah proses tahapan yang sangat penting dan perlu dikawal oleh banyak pihak. Berarti kalau memang bisa dibilang tahapan ini sangat kompleks ya, Bu. Dalam artian karena melibatkan banyak pihak atau stakeholder yang terkait dalam penyusunan ini siapa saja, Bu? Ya, pihak-pihak yang terkait ya, tentunya yang pertama adalah KPU sebagai penyusun daftar pemilih berkelanjutan. Yang kedua di Spenduk Capil sebagai pemegang data kependudukan yang memang diberi amanah oleh undang-undang untuk melakukan penyusunan data kependudukan ini secara reguler. Yang selanjutnya yaitu stakeholder terkait itu ada Dinas Pendidikan, ada Departemen Agama, ada dinas-dinas yang lain, termasuk stakeholder yang penting di sini adalah Bawaslu sebagai pengawas yang mengawasi, memastikan bahwa proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini memang dilakukan secara kontinu, dan yang kedua sesuai dengan regulasi, dan yang ketiga ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mengingat stakeholder yang terkait ini sangat banyak, mekanisme teknis penyusunan daftar pemilih berkelanjutan sejauh ini itu seperti apa? Ya,
Data pemilih berkelanjutan ini kalau kita mau lihat secara komprehensif, kita harus tahu dulu data awal penyusunan ini dari mana. Nah, data pemilih berkelanjutan ini, basis datanya itu diambil dari daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Misalnya kayak Kota Semarang, karena kita melakukan salah satu yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, maka data yang digunakan itu adalah data pemilihan wali kota pada tahun 2020. Data ini akan ditambahkan dengan data pengguna KTPL di TPS pada pilkada 2020. Setelah itu Mas Ilham akan dilakukan sinkronisasi. Nah, bagaimana proses sinkronisasi ini? Proses sinkronisasi ini KPU berkoordinasi dengan stakeholder terkait ini akan melakukan verifikasi terhadap data-data yang berasal dari Bawaslu, data dari Dispenduk Capil maupun data dari stakeholder yang lain termasuk masyarakat. Data ini termasuk data pemilih pemilih baru. Kalau pemilih baru berarti nanti ditambahkan, atau data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, pemilih yang tidak memenuhi syarat ini nanti akan mengurangi, dikurangkan. Pemilih yang tidak memenuhi syarat ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama itu pemilih yang meninggal dunia. Yang kedua itu pemilih yang pindah secara administratif, pindah keluar secara administratif. Yang ketiga itu pemilih yang pindah status, misalnya awalnya itu adalah sipil, tapi karena diterima menjadi anggota TNI Polri, maka status atau hak pilihnya kan dicabut. Nah, ini terhadap pemilih yang seperti ini nanti akan di-TMS-kan di data pemilih berkelanjutan. Sejauh ini rencana strategis Bawaslu dalam mengawal penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini gimana? Ya, jadi tugas dari Bawaslu dalam pengawasan pemutaran data pemilih berkelanjutan seperti yang saya singgung di awal tadi Mas Ilham. Yang pertama memastikan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang khususnya ini melakukan proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini secara kontinu. Yang kedua memastikan atau mendorong KPU untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait, terutama Dispenduk Capil, Dinas Pendidikan, TNI Polri dan lain sebagainya. Yang ketiga mendorong KPU untuk lebih aktif turun ke masyarakat untuk menjaring masukan masyarakat terkait data pemilih berkelanjutan. Ini perlu dilakukan karena kita lihat sampai penyusunan hampir 3 kali ya, kita melihat animo masyarakat untuk memberikan laporan atau masukan terhadap data pemilih berkelanjutan ini masih minim. Nah, ini kita mendorong KPU agar lebih aktif, turun secara langsung mencari alternatif, metode yang kira-kira bisa menjadi alternatif mendorong minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam hal ini. Nah, yang selanjutnya yaitu Bawaslu memang secara aktif melakukan pengawasan data pemilih berkelanjutan, baik itu pemilih baru maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan berbasis pada kelurahan. Data-data ini kita ambil dari kelurahan-kelurahan yang sudah ada MOU atau kerjasama dengan Bawaslu Kota Semarang dalam pembentukan kelurahan pengawasan maupun kelurahan anti money politik uang. Selain itu kita juga menurunkan jajaran internal kita untuk turun langsung ke bawah mengambil data dari kelurahan untuk kita susun dan pada akhirnya hasil pengawasan ini kita sampaikan pada KPU. Nah, KPU Kota Semarang lah yang pada akhirnya nanti akan melakukan verifikasi apakah data yang dimasukkan Bawaslu, dimasukkan masyarakat, dimasukkan oleh stakeholder yang lain ini sudah valid ataukah belum. Nah, nanti hasil dari verifikasi ini akan akan ditetapkan oleh KPU dalam rapat koordinasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali di tingkat kabupaten kota dan nanti akan direkapitulasi setiap 6 bulan sekali di tingkat KPU provinsi.
mengingat proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan yang masih panjang. Sejauh ini bagaimana problematika yang dihadapi oleh Bawaslu, terkhusus Bawaslu Kota Semarang dalam pengawasan daftar pemilih berkelanjutan? Ya, problematika yang pertama kita melihat dari sisi regulasi ini belum ada peraturan teknis ya yang dikeluarkan oleh KPU untuk penyusunan data pemilih berkelanjutan. Hingga saat ini KPU baru mengeluarkan surat edaran terkait dengan penyusunan data pemilih berkelanjutan. Yang kedua, kita melihat belum ada kepastian hukum apakah data pemilih berkelanjutan ini yang akan digunakan pada pemilu serentak 2024 ataukah nanti basis data digunakan adalah DP4 lagi yang diberikan oleh Dispenduk Capil. Nah, ini perlu ada kepastian hukum. Seandainya data yang digunakan itu nanti adalah data DP4 atau daftar pemilih potensial ya, yang diberikan oleh Dispenduk Capil, maka penyusunan data pemilih berkelanjutan ini saya pikir harus dilakukan direvisi ulang karena ternyata signifikansinya tidak sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, dari sisi penyusunannya ini kan melibatkan kesulitan dan komunikasi dari banyak pihak. Tidak hanya KPU dan Bawaslu, Bawaslu dan Dispenduk Capil. Nah, ini memang kita yang masih melihat keterlibatan masyarakat, dinas-dinas terkait ini masih perlu didorong. Bawaslu sendiri saat ini tidak mempunyai jajaran di tingkat kelurahan, apalagi termasuk di tingkat kecamatan. Sehingga bagi Bawaslu proses penyusunan data pemilih berkelanjutan ini memang pengawasan yang cukup ekstra karena kita harus menggunakan organ yang kita miliki ini semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Terus selanjutnya yang terakhir mungkin problematikanya adalah pada penggunaan sistem data pemilih atau SIDALE. Kalau kita lihat ketentuan peraturan perundang-undangannya, sebelum dilakukan atau ditetapkan di rapat koordinasi yang dilakukan per 3 bulan ini kan data pemilih berkelanjutan ini harus dimasukkan dulu di SIDALE. Akan tetapi kalau kita lihat faktanya sampai bulan Maret gitu ya 2020 di Kota Semarang lah misalnya itu SIDALE masih maintenance sehingga sampai saat ini belum bisa digunakan. Nah, ini salah satu problematika karena sebenarnya proses uji petik ini kan penting ya untuk memastikan bahwa data-data yang sifatnya masukan dari Bawaslu, dari unsur masyarakat maupun dinas-dinas lain ini memang sudah dilakukan tindak lanjut oleh KPU. Akan tetapi karena SIDALE-nya ini tidak bisa, berarti ya penetapannya selama ini masih dilakukan secara manual. Gitu. Nah, tadi Ibu menjelaskan berkaitan dengan proses sudah berjalan selama 3 bulan. Dalam proses 3 bulan ini, Bawaslu Kota Semarang sudah menyampaikan berapa jumlah daftar pemilih berkelanjutan yang TMS dan ditindaklanjuti oleh KPU berapa, Bu? Ya. Jadi mungkin yang dimaksudkan begini ya, berapa banyak data hasil pengawasan daftar pemilih berkelanjutan yang diberikan Bawaslu Kota Semarang kepada KPU Kota Semarang. Ini karena kaitannya dengan data ya, izin sahabat Bawaslu, saya membuka catatan karena kalau salah ini nanti terjadi huru-hara. Jadi harus valid ya. Jadi data yang sudah kita masukkan ke KPU Kota Semarang di bulan Maret ini total ada 773 ini pemilih meninggal dunia 566, pindah domisili 189, usia di atas 70 11, ganda 1, Polri 4, pemilih baru 2. Nah, kalau di bulan April total ini ya kita ada 572 data yang kita masukkan ya Mas ke KPU Kota Semarang. Di bulan Mei itu ada 204 data pemilih yang kita masukkan ke KPU Kota Semarang, data hasil pengawasan, data pemilih berkelanjutan.
Kalau kita total secara keseluruhan ada 1.579 data yang sudah kita masukkan ke KPU Kota Semarang untuk dilakukan verifikasi kebenaran data yang sudah kita lakukan pengawasan ini. Nah, untuk tindak lanjutnya, sahabat Bawaslu, di bulan Maret itu KPU Kota Semarang sudah menindaklanjuti 767 temuan dari Bawaslu Kota Semarang. Terus di bulan April ini belum ada tindak lanjut karena masih dilakukan verifikasi, dan di bulan Mei ada 204 yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Semarang. Jadi total keseluruhan yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU ada 971 ya. Memang proses verifikasi data pemilih berkelanjutan ini perlu komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Mas Ilham, terutama di Dispenduk Capil. Misalnya data kita sudah kita masukkan ke KPU Kota Semarang dan KPU sudah memasukkan di Dispenduk Capil gitu ya. Akan tetapi di Dispenduk Capil ini belum proses, itu memang atau prosesnya belum selesai, ini memang KPU masih menunggu, belum bisa memberikan jawaban secara tertulis pada Bawaslu. Nah, kalau data ini sudah fix, sudah pasti, KPU memberikan jawaban kepada kita secara tertulis, termasuk penjelasan terkait mana saja yang ditindaklanjuti, mana yang belum, seperti itu. Terima kasih Bu Ning. Mungkin Bu Ning bisa menyampaikan closing statement terkait dengan tema kali ini, yaitu pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Ya, sahabat Bawaslu dari Bawaslu Kota Semarang berharap seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan data pemilih berkelanjutan. Jika sahabat Bawaslu, keluarga, sahabat, dan detolan ada yang keluarganya meninggal dunia atau keluarganya pindah administratif, atau yang awalnya masih berumur di bawah 17 tahun sekarang sudah berumur 17 tahun, jangan ragu-ragu sampaikan pada Bawaslu Kota Semarang, bisa melalui WhatsApp online kita, bisa melalui sosial media, atau bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Semarang di Jalan Taman Brotojoyo nomor 2 Semarang Utara. Terima kasih Bu Ning atas waktunya dan informasinya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, saya Ilham Rosid dan rekan-rekannya bertugas undur diri. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilanmu. Salam awas, salam integritas. Dah.